gitu. Oke, nah ini Ustadz aku mau nanya juga nih, kalau misalnya kita mau beragama, belajar agama gitu kan, itu kan tadi kata Ustadz dimulai dari diri sendiri, tanggung jawab masing-masing. Nah itu sesuai kemampuan masing-masing juga nggak sih Ustadz? Misalnya kan tadi Ustadz bilang nggak apa-apa, misalnya sanggupnya dari tampilannya dulu, misalnya sudah berganti tampilan tapi misalnya masih ngerokok, masih apa gitu. Nah, atau misalnya dia tidak sanggup dari tampilan, dari hal lain, misalnya mulai belajar bersedekah. Nah, sebenarnya kayak gitu gimana sih? Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Soalnya kan orang mau hijrah jadi ragu-ragu karena di pandangan kita hijrah itu harus langsung yang tiba-tiba harus berubah penampilan, terus harus sholatnya, ngajinya hatam gitu. Maka menurut saya ini penting untuk disampaikan buat teman-teman yang sudah punya niatan hijrah. Ya. Kalau kita lihat hadis tentang hijrah, ya, di Arba'in Nawawi itu jelas itu. Rasulullah mengajarkan hijrah karena Allah. Tapi ada sahabat Nabi, salah seorang ya, oknum pasti kan, hijrahnya karena perempuan. Apa kata Nabi? Kalau hijrahnya karena ngejar si doi, ya dapatnya si doi. Tapi itu hijrah juga nggak dihitung? Ya hijrah juga. Ya mungkin nilai pahalanya lebih sedikit daripada yang murni kan, kira-kira begitu kan. Kemudian definisi hijrah ini sangatlah luas. Nah itu. Ya. Orang yang berangkat, ya, orang yang berangkat dari kampung ke Jakarta, niat sekolah, itu kan juga hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Ini dulu dipakai dalilnya transmigrasi di era kepemimpinan Orde Baru ya kan? Agar orang mau pindah keluar Jawa. Oh gitu. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, ya, niatnya di jalan Allah, mencari nafkah untuk istri, mencari ilmu dan lain-lain, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Allah menjamin akan menemukan rezeki yang lebih luas, kira-kira begitu ya. Ini yang memotivasi orang berhijrah. Makanya orang hijrah itu macam-macam. Selama niatnya itu tidak melanggar ketentuan hukum Allah, ya boleh-boleh saja. Nah, maka orang yang mencari ilmu, gimana? Ada hadis itu. Orang yang pergi dari rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar dari rumahnya ingin mencari ilmu, dicatat berada di jalan Allah hingga dia pulang. Orang kampung berangkat ke Jakarta niat mencari nafkah, dicatat oleh Allah berada di jalan Allah sampai ia kembali mudik ke kampung halamannya. Nah, ini makanya penting untuk menata niat kita. Berangkat dari rumah, pergi ke kantor, kita niatkan mencari nafkah. Maka selama di kantor, dan tanda kutip ya, tidak main-main yang lain, fokus kerja, maka itu dicatat di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Seandainya dia, naudzubillah, meninggal, ya kan, kecelakaan, masih ada harapan kita mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita perbaiki niat kita. Innamal a'mal binniyat. Semua perbuatan tergantung niatnya. Sholat tapi niatnya ditonton, ria itu satu-satunya. Iya. Sholat niatnya flexing. Itu live lagi Pet ya kan biasa. Sekarang umroh main TikTokan, gimana itu? Iya juga. Jadi Imam Ramadan nih jadi apa sih? Jadi sholat tarawih jadi. Tapi ada yang bilang katanya sebaliknya, ngasih makan kucing di rumah. Niat ngasih makan kucing, niat ngasih makan makhluk Allah, dapat pahala. Begitu kan? Iya. Tapi kalau sedekah di videokan gitu, katanya kan yang bilang kalian berbuat maksiat aja di videoin, masa berbuat baik enggak sih? Kalau alasannya ingin menularkan hal-hal yang positif, boleh-boleh saja, selama hatinya yang tahu hatinya. Yang tahu hati kan dia juga. Ya, yang tahu hatinya kan dia dan Allah saja. Tetapi kalau misalnya kita melihat teman-teman kita suka flexing nih, ya jangan kita langsung jas. Jangan-jangan niatnya dia bener ingin menularkan hal positif. Gitu. Satu lagi Sat, masalah fenomena hijrah ini Sat, anak muda Sat. Kita lihat kan anak muda ini sekarang pakainya Sat yang umumnya udah hijrah Sat ya. Itu di atas mata kaki Sat. Mereka tuh berpatokan pada la isbal, tidak isbal katanya kan. Karena kan Rasulullah waktu menjawab pertanyaan sahabat Abu Bakar kan, ya Rasulullah itu waktu itu Quraisy kalau nggak salah Sat ya. Itu gimana isbal? Kata Rasulullah finnar, api neraka. Nah, itu yang dijadikan patokan anak-anak muda sekarang Sat yang hijrah Sat. Ya celananya di atas mata kaki. Apakah seperti itu hijrah?
tradisi masyarakat Arab, Apakah itu masih khilafiyah apa Ustaz? ya itu hal khilafiyah lah. Khilafiyah. Ya, jadi kita nggak perlu menyalahkan yang isbal atau tidak. Tetapi begini, kalau kita baca semua hadis, di semua kitab-kitab hadis, yang diharamkan Allah itu kalau memanjangkan sarungnya, khuyala, niat kesombongan. Karena dulu ada tradisi, ya, kalau menggunakan sarung semakin panjang ke bawah, semakin bangga. Oke. Nah, mungkin hari ini kita bisa lihat di tradisi pengantin ya. Oh iya. Oh iya. Iya deh. dah? Nah, tapi kalau niatnya sekedar tradisi mungkin ya tidak dipermasalahkan. Tapi kalau niatnya untuk kesombongan, itu yang dipersoalkan Rasulullah SAW. Makanya dipendekin. Maka kita mau yang isbal atau tidak, ya nggak usah saling menyalahkan lah. Semua ada riwayatnya, semua ada alasannya. Yang pasti Rasulullah sangat sayang sama umatnya. Aduh. Masa gara-gara sarungnya nyentuh tanah? Masuk neraka kita. Ustaz. Iya. Kalau tidak sengaja, kalau melorot gimana? Kan gitu. Iya kan? Tergantung niatnya. Biasanya di pondok itu kiai ngajarin sarungnya ditinggiin. Kenapa? Pakai Di waktu sabuk sholat ya makin melorot kan begitu. Kalau di pondok saya begitu, ya kan? Nah, mungkin tujuannya kiai itu kalau melorot nanti kan nyentuh tanah kan najis. Masuk Oh iya, Gitu, nanti ya. sholatnya batal. Ya, jadi kiai sendiri kalau pakai sarung ya tinggi sebenarnya, ya kan? Tapi kenapa ribut di Jakarta ini? Bagi saya itu hal yang positif, selama tidak disertai dengan caci maki. Ya, silahkan. Mau ditinggikan, mau dipanjangin, silahkan. Ya. Yang tidak boleh itu kita caci maki, begitu. Oke, mungkin nih closing statement ya, udah hampir jam 5, nggak terasa seru juga ngobrolin agama ternyata. Udah mau Ya. buka nih kita gitu. Seru juga ya. Oke, Zoners, sekali-kali kita bahas agama nih, banyak yang baru kita tahu ternyata ya. Mungkin apa nih yang mau Ustadz sampaikan nih buat para penonton, anak-anak muda nih yang sedang mungkin lagi intip-intip belajar kebaikan sejak dini gitu, biar yakin gitu bahwa lu mau belajar dari manapun silahkan, nggak usah harus tiba-tiba jadi penampilannya berubah. Silakan. Yang pertama, berislam no ribet. Berislam no ribet. Ya, maka belajarlah Islam yang luas. Semakin luas cakrawala pengetahuan kita, maka semakin enjoy kita berislam. Yang pertama. Yang kedua, mari kita jadikan Ramadan ini untuk memperbaiki diri. Kita jadikan Ramadan untuk memulai segala sesuatu. Kita tahu banyak momentum-momentum sakral dilaksanakan di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Penaklukan Spanyol oleh Tariq bin Ziyad di bulan Ramadan. Bahkan Indonesia merdeka pun di bulan suci Ramadan, tepat hari Jumat. Hari ini ya. Iya dok. Artinya apa? Ramadan ini kita gunakan untuk memulai sesuatu. Teman-teman yang di dalam hatinya pingin hijrah tapi belum tersampaikan, ayo kita mulai mumpung masih bulan Ramadan dengan harapan memulai sesuatu yang baik di bulan Ramadan. Ke depan kita bisa lebih istiqomah. Kemudian yang terakhir, di era digital ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar agama. Mungkin di luar sana banyak teman-teman adik-adik yang belum berkesempatan belajar agama secara khusus di pesantren, tidak bisa masuk boarding school. Silahkan kalian dengan kepakaran kalian sendiri, pakai ahli IT, ahli ekonomi dan lain-lain. Tapi jangan lupa kalian sebagai orang yang beragama terus mempelajari agama dengan baik. Caranya bisa melalui Google, nanti dikonfirmasi dengan ustadz-ustadz. Oh, tetap harus dikonfirmasi. Ya, harus dikonfirmasi. Jangan hanya digital doang, ustadz digital doang. Ustadz digital kan banyak nih. Jangan hanya mengandalkan AI dan lain-lain. Kita pastikan bertemu dengan wujud nyata yang namanya ustadz atau ulama. Sehingga kita terselamatkan dari hal-hal yang menyesatkan. Karena hari ini banyak sekali penyesatan-penyesatan yang terjadi di media sosial, banyak di antara keluarga kita, masyarakat kita yang terjebak di situ, sehingga kita kehilangan arah. Maka dengan mengkonfirmasi pengetahuan kita kepada ustadz, mengkonfirmasi pengetahuan kita kepada teman yang dianggap lebih memahami soal agama, itu hal yang positif dan harus diapresiasi. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan.